Bahan-bahannya gula aren atau boleh juga gula merah 300 gram, tepung tapioka 200 gram, tepung beras 60 gram, santan 600 ml, garam setengah sendok teh. Caranya mudah sekali, ini gula merah, garam, dan sedikit santan. Ini aku masak hingga gulanya larut ya. Sebelum melanjutkan nontonnya, buat teman-teman yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe dulu ya. Dan dihidupkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian nanti nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Nah, ini sudah mendidih, kita matikan kompornya dan tunggu dulu ya hingga hangat. Selanjutnya aku menggunakan cetakan talam, kita olesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk cetakannya ini bebas ya, boleh menggunakan cetakan apa aja, loyang yang besar juga nggak apa-apa, nanti dipotong-potong juga bisa ya. Nah, ini lakukan hingga selesai. Sekarang masukkan tepung tapioka ke dalam wadah yang lebih besar, tepung beras. Untuk tepung tapioka boleh ya diganti tepung sagu, nggak apa-apa. Ini sisa santannya aku masukkan, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan air gula merah, ini aku saring ya supaya nggak ada kotoran dari gula merahnya ikut termasak. Aduk-aduk lagi. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu loyang ini kita panaskan sebentar aja. Adonannya ini kita masukkan ke dalam gelas takar ya supaya kita mudah menuangkannya. Ini aku aduk-aduk ya. Nah, ini loyangnya sudah panas. Kita kecilkan kompornya, lalu tuang, jangan terlalu penuh ya. Kira-kira 3/4 bagian aja. Kalau sudah, ini kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini kuenya sudah matang, kita angkat dan tunggu dulu hingga dingin ya. Kalau sudah dingin, kuenya sudah bisa kita keluarkan dari loyang. Mudah sekali seperti ini aja. Cantik ya. Nah, ini dia kuenya sudah jadi. Ini cocok sekali ya untuk teman kita minum teh atau minum kopi. Gimana, bisa kan? Pertama, aku masukkan 1 butir telur. Ini kita kocok lepas aja. Tambahkan santan instan 200 ml atau 3 bungkus yang kemasan 65 ml ya. Ini kita kocok sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan agar-agar tanpa rasa 1 bungkus. Gula aren atau kalau nggak ada gula merah juga nggak apa-apa, ini 200 ml. Kalau kurang suka manis boleh dikurangi ya. Garam setengah sendok teh. Air 550 ml. Aku aduk. Lalu ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih dan gulanya larut ya.
Kalau sudah mendidih, ini aku angkat dulu. Lalu kita saring, masukkan lagi ke dalam panci yang sama. Takut ada kotoran dari gula merah ya ikut termasak. Kalau sudah, ini kita hidupkan lagi kompornya. Kita masak lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan kompornya. Kita akan campurkan dengan adonan telur dan santan tadi ya. Caranya seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti telurnya nggak membentuk lumut ya, dan santannya juga nggak pecah. Kalau sudah, ini aku masukkan semua. Besarkan lagi kompornya, kita masak sambil terus diaduk. Nah, seperti ini aja sudah beruap banyak dan mendidih kecil. Jadi emang nggak sampai mendidih besar ya, karena nanti akan terbentuk lumut. Seperti ini aja sudah, kompornya bisa kita matikan. Lalu aku tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk lagi. Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm yang sudah aku basahi dengan air matang supaya nanti mudah mengeluarkannya. Atau kalau nggak ada loyang ukuran 16 x 16, pakai yang 20 x 10 juga nggak apa-apa ya. Kalau uap panasnya sudah berkurang, lalu ini aku masukkan. Gelembung udaranya ini aku buang sambil aku aduk ya, supaya nanti enggak terbentuk lapisan. Nah, seperti ini aja sudah ya. Biarkan hingga benar-benar beku. Ini sudah beku, sekarang akan kita keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu selipkan tusuk gigi supaya mudah keluarnya. Ambil talenan. Lalu ini dibalik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini akan aku potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu aku potong lagi menjadi 5 bagian. Nah, ini dia agar-agar santan gula merah kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, legit, wangi. Pokoknya kalian wajib cobain karena memang mudah. Gimana, bisa ya? Bahan-bahannya ini tepung tapioka atau tepung sagu 300 gram, tepung beras 150 gram, vanili bubuk aku pakai 1 bungkus, garam setengah sendok teh, gula pasir 3 sendok makan, santan instan 1 bungkus yang 200 ml, gula aren 400 gram, air, ini air putih biasa ya 1 liter.
Pertama, ini gula aren atau gula merah juga boleh ya. Gula pasir kita masukkan ke dalam panci dan aku tambahkan sedikit air. Ini nggak aku semuakan ya. Kita masak dengan api sedang sampai mendidih atau sampai gulanya larut ya. Supaya cepat, ini aku bantu gulanya aku tekan-tekan ya, supaya dia cepat larut. Kalau sudah larut, kompornya bisa dimatikan. Siapkan wadah yang agak besar, kita masukkan tepung tapioka, tepung beras, garam aku masukkan juga, vanili bubuk dimasukkan semua 1 bungkus. Ini sisa air kita masukkan dan diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini aku masukkan semua airnya. Santan instannya ini aku masukkan semua. Jadi kalau kalian mau menggunakan kelapa asli boleh ya. Kita ambil berarti 1200 ml dari 1 butir kelapa tua ya. Pilih yang ukurannya besar. Nah, ini kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Terakhir aku masukkan larutan gula merah. Ini sudah dalam keadaan hangat ya. Gula merahnya jangan terlalu panas kita masukkannya. Ini gula merahnya ada yang belum larut, aku tekan-tekan seperti ini ya. Kalau sudah, kita aduk lagi hingga tercampur rata. Supaya cepat dan untuk memastikan bahwa adonannya nggak ada yang menggumpal, kita saring aja ya. Nah, ini sudah siap untuk kita kukus. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian kita olesi dengan minyak ya, tipis-tipis supaya nanti nggak lengket kuenya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja loyang yang sudah kita olesi dengan minyak tadi kita masukkan. Kemudian ini akan aku lapis. Untuk per lapisnya aku melapisnya sebanyak 150 ml ya. Jangan lupa diaduk dulu sebelum mengambil adonan. Kemudian ini aku rata-ratakan. Dan gelembung-gelembung udaranya kita buang ya, supaya nanti hasilnya rapi. Kalau sudah, ini kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini akan kita lapis lagi ya, sama seperti tadi sebanyak 150 ml. Jangan lupa diaduk dulu ya. Kalau sudah, ini kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, ini sudah lapisan terakhir. Langsung aja aku masukkan semua ya. Jangan lupa diaduk dulu. Untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama 25 menit ya, supaya kuenya benar-benar matang. Setelah 25 menit, ini kue kita sudah matang. Langsung aja kompornya dimatikan dan kita tunggu hingga kuenya benar-benar dingin ya. Ini kuenya sudah benar-benar dingin. Sekarang waktunya akan kita keluarkan. Jangan lupa kita sisir dulu bagian pinggirnya.
Kalau sudah, ini langsung aja kita keluarkan. Tinggal dibalik ya, seperti ini. Sambil digoyang-goyang. Langsung aja ini aku potong, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jangan lupa pisaunya diolesi minyak atau boleh juga dilapisi dengan plastik ya, supaya enggak lengket. Selanjutnya ini kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Ya, kue lapis tepung tapioka gula merah kita sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Rasanya aku jamin enak, manis, legit, dan pastinya ini kenyal ya. Gimana? Mudah kan bikinnya? Bahan-bahannya ini santan 1500 ml aku dapatkan dari 2 buah kelapa tua ya, tepung beras 150 gram, gula pasir 150 gram, garam 1 sendok teh, tepung ketan 150 gram, gula aren 350 gram, vanili bubuk 1 sendok teh. Caranya kita larutkan dulu gula arennya. Aku tambahkan sedikit santan, ini sepertiganya aja ya, kita rebus hingga mendidih sambil diaduk supaya nggak ada yang gosong di bagian bawahnya. Kalau sudah mendidih, kompornya bisa kita matikan ya dan didinginkan dulu. Siapkan wadah, ini bekas santan tadi nggak apa-apa ya, lalu aku masukkan tepung beras, tepung ketan. Kita larutkan dengan sepertiganya dari santan tadi, aduk hingga seperti ini, kita sisihkan dulu. Siapkan singkong 1 kg, pilih yang mempur ya, kemudian dicuci bersih, potong-potong, lalu kita rebus hingga empuk. Sekarang kita haluskan dengan blender. Supaya mudah, ini singkongnya akan aku haluskan 2 kali ya. Kita tambahkan sedikit santan, jangan semua karena nanti kan akan kita haluskan lagi sisanya. Seperti ini sudah, lalu aku sisihkan dulu. Lanjutkan sisanya kita haluskan lagi. Masukkan sisa santannya, aku semuakan ya. Kemudian kita blender lagi. Nah, seperti ini. Siapkan wajan, pilih yang anti lengket ya supaya mudah. Masukkan singkong yang sudah aku haluskan. Aku masukkan semua. Tepung ketan dan tepung beras yang sudah kita larutkan tadi. Garam, gula pasir, vanilinya kita masukkan juga. Terakhir, gula merah yang sudah kita larutkan tadi, ini disaring ya supaya nggak ada kotoran yang ikut masuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kompornya sudah bisa dihidupkan ya. Kita masak dengan api sedang selama 1 jam sambil terus diaduk supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Setelah kira-kira 45 menit agar dodol kita lebih glowing dan mengkilap, aku tambahkan margarin ya, kira-kira 2 sendok makan aja. Lalu kita aduk hingga tercampur rata ya. Ini sudah aku aduk selama 1 jam, sudah berat dan sudah kalis, sudah matang ya. Kompornya bisa kita matikan, tunggu dulu hingga sedikit hangat. Untuk membungkusnya, siapkan plastik mambo gulungan dengan lebar 5 cm, lalu disimpul ujungnya, kemudian digunting sesuai selera. Kita juga butuh plastik segitiga dan tali plastik ya nanti untuk mengikatnya. Selanjutnya ini aku ambil secukupnya adonan, lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Ujungnya kita gunting. Kemudian ambil satu plastik yang sudah kita simpul tadi, lalu disemprotkan seperti ini ya. Lalu diikat menggunakan tali plastik. Agar lebih rapi, ujungnya digunting ya. Nah, seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi. Ambil adonan, kemudian disemprotkan. Kalau di bawahnya ada angin, kita tusuk menggunakan jarum, tapi ini pastikan jarumnya yang steril ya, jangan yang sudah dipakai. Nah, seperti ini agar sama kita ratakan, atau boleh juga ditimbang. Kalau nggak ada timbang dikira-kira aja. Kemudian diikat dengan tali plastik. Lakukan ya hingga semua dodolnya habis. Nah, seperti ini biarkan dulu semalaman. Setelah didiamkan semalaman, ini akan aku buka, kita gunting ujungnya. Lalu ini dipotong-potong, untuk bentuknya dan ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Gimana, bisa kan? Bahan-bahannya ini pisang 4 buah atau setara 400 gram. Aku pakai pisang jantan, kalian boleh pakai pisang apa aja ya. Garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, tepung maizena 2 sendok makan, santan 2 bungkus yang kemasan 65 ml, air 500 ml, aren atau gula merah 150 gram, agar-agar tanpa rasa 1 bungkus ya.
Pertama, ini aku akan potong-potong dulu pisangnya. Ini sudah selesai aku potong-potong semua. Siapkan panci, masukkan agar-agar, garam, gula pasir, gula merah atau gula aren, air, aku masukkan semua. Masukkan juga santan instannya. Ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk ya sampai gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, ini akan kita saring dulu ya supaya nggak ada kotoran ya yang ikut termasak. Masukkan lagi ke panci yang tadi, lalu masukkan juga pisang yang sudah kita potong-potong. Ini aku aduk. Kompornya sudah bisa dihidupkan ya, dimasak dengan api sedang. Tepung maizenanya ini aku larutkan dengan sedikit air, lalu diaduk hingga tercampur rata. Sisihkan dulu ya. Ini terus kita aduk ya supaya santannya nggak pecah. Kita masak sampai pisangnya mengeluarkan aroma wangi dan airnya mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung aku masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan. Ini diaduk cepat supaya tepung maizenanya nggak menggumpal ya. Kalau sudah matang, sudah mendidih dan sudah meletup-letup, kompornya bisa kita matikan. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, lalu masukkan adonannya ke dalam loyang. Ini aku rata-ratakan. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin dan membeku ya. Seperti ini sudah keras ya. Langsung aja akan aku sisir bagian pinggirnya supaya mudah kita mengeluarkannya. Lalu aku selipkan tusuk gigi di bagian ujungnya seperti ini supaya mudah. Nah, langsung aja aku keluarkan. Nah, cantik ya hasilnya. Selanjutnya bisa dipotong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Bahan-bahannya tepung tapioka 150 gram, tepung beras 150 gram, santan instan 200 ml, garam setengah sendok teh, gula aren atau gula jawa 300 gram, air 400 ml. Caranya ini, siapkan panci, masukkan garam dan gula aren, aku tambahkan sedikit air. Ini kita aduk-aduk dulu, lalu masak dengan api sedang sampai gulanya larut ya. Kalau gulanya sudah larut, ini kita matikan kompornya dan aku sisihkan dulu.
Sekarang siapkan wadah yang lebih besar, masukkan tepung beras, tepung tapioka, sisa air, dan santan aku masukkan juga. Aku aduk-aduk. Lalu aku masukkan air larutan gula tadi, kita saring ya supaya nggak ada kotoran dari gula merahnya. Lalu ini diaduk-aduk. Supaya cepat tercampur, aku saring aja. Siapkan loyang, ini aku pakai loyang ukuran 24 kali 10 cm. Kita olesi minyak tipis-tipis. Selanjutnya, ini supaya lebih halus lagi, aku akan saring lagi ya. Kalau ada gelembung udaranya dibuang supaya nanti hasil atasnya mulus. Nah, seperti ini aja sudah. Ya, sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja ini aku masukkan loyang yang sudah berisi adonan tadi. Lalu ini kita kukus selama 45 menit. Setelah 45 menit kuenya sudah matang, kompornya bisa kita langsung matikan aja dan kita angkat, lalu tunggu dulu hingga benar-benar dingin. Ini kuenya sudah dingin, aku akan keluarkan, kita sisir dulu ya bagian pinggirnya. Lalu ini kita balik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah sekali keluarnya. Lalu ini aku balik lagi. Bismillah. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, ini dia kuenya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya, lembut, kenyal. Aroma dari gula arennya pasti menggugah selera ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.